Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita. Tak lupa juga layangan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang. Perkenalkan, nama saya Rifal Al-Farid Subajid, NIM 10571166520, kelas akuntansi 20E, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai depresiasi dan penurunan nilai. Yang pertama, depresiasi. Depresiasi adalah metode alokasi biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset. Seiring pemakaian, kemampuan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan semakin berkurang, biaya perolehan aset tetap dialokasikan sepanjang umur manfaat atau matching cost against revenue. Depresiasi yaitu metode alokasi biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset. Depresiasi dimulai ketika aset tetap telah siap untuk digunakan atau telah berada pada lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk beroperasi sesuai dengan tujuan manajemen. Selanjutnya adapun nilai biaya aset yang didepresiasikan. Yang pertama, nilai yang dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Yang kedua, biaya perolehan dikurang estimasi nilai residu. Yang ketiga, nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Berikut ini contoh soal nilai biaya aset yang didepresiasikan. PT Kawan baru memiliki suatu aset tetap yang memiliki masa manfaat 5 tahun atau ekual dengan umur produktif selama 50.000 jam. Penggunaan dengan perolehan 400 juta. Untuk dapat menggunakan aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 20 juta. Nilai residu atau sisa dari aset telah tersebut diestimasikan sebesar 50 juta. Jadi terbentuklah harga perolehan sebesar 400 juta ditambah biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 20 juta, biaya perolehan aset sebesar 420 juta dikurang nilai residu sebesar 50 juta dan nilai biaya aset yang didepresiasikan sebesar 370 juta. Selanjutnya, taksiran masa manfaat. Estimasi masa manfaat mensyaratkan suatu entitas untuk mereview masa manfaat setiap aset tetap minimum setiap akhir tahun buku. Bila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, perbedaan tersebut harus diperlakukan menurut PSAK 25 sebagai perubahan estimasi, diterapkan sebagai prospektif. Adapun pertimbangan penentuan masa manfaat seperti yang pertama, ekspektasi penggunaan aset. Yang kedua, keuangan teknis dari komersial dari aset. Yang ketiga, pembatasan legal atau penggunaan aset. Dan selanjutnya adapun metode depresiasi. Metode garis lurus mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari aset selama masa manfaatnya sampai pembebanan konstan. Yang kedua, metode pembebanan menurun mengasumsikan penggunaan suatu aset akan lebih tinggi pada tahun awal karena pada tahun awal produktivitas aset tersebut masih lebih tinggi dari tahun-tahun akhir ini, atau pembebanan menurun.
Metode untuk produksi mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset berdasarkan jumlah output ataupun inputnya. Yang pertama kita bahas mengenai metode depresiasi garis lurus. Rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset. Jadi biaya depresiasi sama dengan 420 juta dikurang 50 juta dibagi 5 tahun masa manfaat aset. Jadi jurnal yang terbentuk adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta. Jadi di sini terdapat tabel pembebanan biaya depresiasi dengan nilai buku aset tetap PT ABC, yaitu nilai buku awal tahun biaya depresiasi, akumulasi depresiasi dan nilai buku akhir tahun. Yang pertama itu nilai buku awal tahun 420 juta dan diambil dari biaya perolehan aset. Kemudian biaya depresiasi sebesar 74 juta diperoleh biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi dengan masa manfaat aset sehingga hasilnya 74 juta. Kemudian akumulasi biaya depresiasi diambil dari biaya depresiasi tersebut. Kemudian nilai buku akhir tahun sebesar 346 juta diambil dari nilai buku awal tahun sampai nilai buku awal tahun dikurang biaya depresiasi. Sebagai contoh pada kolom kedua yaitu nilai buku awal tahunnya sebesar 346 juta diambil dari nilai buku akhir tahun. Kemudian biaya depresiasi tetap sebesar 74 juta. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya yaitu akumulasi depresiasi ditambah biaya depresiasi. Akumulasi depresiasinya di sini sebesar 74 juta ditambah biaya depresiasinya sebesar 74 juta. Jadi akumulasi depresiasinya sebesar 148 juta. Kemudian untuk nilai buku akhir tahun yang 272 juta diperoleh dari nilai buku awal tahun. Biaya depresiasi nilai buku awal tahun yang sebesar 346 juta dikurang 74 juta sehingga nilai akhirnya pada kolom yang kedua di sini 270 juta. Begitu pula dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas mengenai metode pembebanan menurun. Rumusnya biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dikali jam penggunaan dibagi dengan estimasi jam penggunaan total. Jadi biaya depresiasi sama dengan 420 juta dikurang 50 juta dikali 5.000 dibagi 50.000, jadi hasilnya sebesar 37 juta. Jadi jurnal yang terbentuk biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 37 juta. Selanjutnya kita bahas mengenai penurunan nilai. Penurunan nilai yaitu nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Sumber informasi eksternalnya yaitu nilai pasar aset turun signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Sedangkan sumber informasi internal terdapat bukti mengenai keuangan atau kerusakan fisik aset. Selanjutnya kita bahas mengenai indikasi penurunan nilai. Yang pertama, kita harus mengetahui hal-hal yang harus dilakukan oleh entitas untuk mempertimbangkan aspek materialitas. Materialitas 2, kita perlu menguji penurunan nilai aset tak berwujud sehingga tahunan. Yang ketiga, kita perlu juga menguji penurunan nilai goodwill dari kombinasi bisnis secara tahunan. Selanjutnya kita bahas mengenai pengukuran penurunan nilai, indikasi penurunan nilai. Dari sumber informasi eksternal, untuk uji penurunan nilai sejak tanggal akuisisi goodwill dialokasikan pada setiap UPK pihak pengakuisisi atau kelompok UPK yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tahapan alokasi rugi penurunan nilai. Yang pertama, menurunkan jumlah tercatat dari goodwill yang
telah dialokasikan pada UPK. Yang kedua, mengalokasikan pada aset lainnya pada UPK secara protah dan jumlah tercatat pada masing-masing aset dalam UPK. PT Lollipop memperoleh informasi penurunan nilai pada unit penghasilan. Jadi jumlah yang tercatat goodwill sebesar 1 miliar, aset tetap pada biaya depresiasi sebesar 3 miliar, aset tak berwujud pada biaya depresiasi aset sebesar 2 miliar, properti investasi pada biaya depresiasi sebesar 2,5 miliar, aset keuangan pada nilai wajar sebesar 1 miliar 70 juta rupiah, persediaan pada biaya sebesar 500 juta, piutang dagang sebesar 1,3 miliar, jadi totalnya 11.370 juta. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, mengakui kerugian penurunan nilai properti investasi sebesar 500 juta. Yang kedua, membandingkan jumlah tercatat dan terpulihkan. Yang ketiga, mengalokasikan rugi penurunan nilai. Yang keempat, mencatat aib jurnal alokasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya membahas mengenai penurunan nilai. Jadi entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporannya apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset kecuali goodwill mungkin tidak ada lagi atau menurun. Informasi internalnya yaitu perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan telah atau akan terjadi, seberapa jauh dan cara aset digunakan dan diharapkan digunakan. Dan informasi eksternalnya yaitu peningkatan nilai wajar aset secara signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.